Dari cinta, kadang kita mengerti apa arti kehilangan dan mengikhlaskan. Mengerti rasa sakit yang pada akhirnya membuat kita semakin dewasa dan tangguh. On Your Wedding Day adalah kisah cinta seorang pria yang bertahun-tahun mengejar cintanya. Segala macam cara dia lakukan agar bisa mendapatkan gadis pujaannya. Tapi takdir berkata lain. Dia harus melihat sendiri bagaimana gadis yang dia idam-idamkan selama bertahun-tahun harus menikah dengan orang lain. Dan inilah On Your Wedding Day. Kisah ini bermula dari seorang guru olahraga bernama Woyon. Selesai mengajar, dia melihat sebuah undangan pernikahan di mejanya. Dia seakan mengingat masa lalunya. Dan film pun dimulai di tahun 2005 ketika Woyon masih SMA. Kehidupan masa SMA-nya cuma dia habiskan untuk berkelahi dengan teman-temannya. Suatu hari, saat guru sedang menghukumnya, dia melihat seorang murid pindahan bernama Seung-hae. Dari situlah, Woyon merasa jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Seung-hae. Tapi ternyata, kecantikan Seung-hae membuatnya jadi tenar di kalangan murid-murid pria di sana. Bahkan, salah satu ketua berandalan bernama Taeki juga tertarik ke dia. Tapi, ini tanggapan dari Seung-hae. Suatu hari, Woyon membantunya membersihkan kertas-kertas iseng yang menempel di punggung Seung-hae. Seung-hae yang tampak kesal pun mengajaknya cabut dari sekolah hari itu. Semenjak itu, mereka pun menjadi semakin dekat. Esok harinya, saat jam istirahat, Seung-hae melihat Taeki di kelasnya mempersiapkan sebuah boneka untuk dia. Jadi dia memutuskan untuk pergi dan cabut dari sekolah lagi. Woyon pun membantunya dan menemaninya bolos sekolah. Woyon tahu bahwa Seung-hae terganggu dengan kelakuan Taeki dan anak buahnya. Jadi dia punya ide untuk berpura-pura pacaran dengan dia. Dengan begitu, Taeki tidak akan mengejarnya lagi. Seung-hae pun setuju, tapi dengan syarat Woyon tidak akan berkelahi lagi. Saat Taeki datang, Seung-hae langsung bilang bahwa mereka sedang berkencan. Jadi meminta Taeki untuk pergi dan tidak mengganggu mereka. Taeki pun pergi dengan rasa kesalnya ke Woyon. Esok harinya, Woyon duduk di sebelah Seung-hae dan menemaninya makan siang. Taeki dan kawannya yang kesal pun melempari Woyon dengan susu. Diperlakukan seperti itu, Woyon cuma bisa tersenyum sambil mengusap bekas susu di wajah Seung-hae. Seung-hae pun langsung terpesona melihat sikap dari Woyon. Mereka cabut lagi dari sekolah, tapi di tengah jalan mereka kehujanan. Saat berteduh, Woyon menanyakan jurusan apa yang akan diambil Seung-hae nanti ketika kuliah. Tapi Seung-hae di sini masih bingung. Seung-hae meminta Woyon untuk lebih serius belajar daripada terus-terusan santai dan main-main. Tiba-tiba, mereka melihat seorang guru. Mereka berdua pun langsung berlari. Dan Woyon memegang tangan Seung-hae. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk bersembunyi. Setelah berhasil mengelabui guru, Seung-hae pun mampir ke rumahnya Woyon untuk mencuci seragamnya yang basah. Dan di kamar Woyon, dia malah menemukan koleksi buku porno. Sepanjang perjalanan pulang mengantarkan Seung-hae, Woyon cuma bisa tertunduk malu. Esok harinya, Taeki dan kawanannya menantang Woyon untuk berkelahi. Woyon yang masih memegang janjinya dengan Seung-hae pun memutuskan mengalah. Taeki menjadi semakin kesal dan malah menghajarnya. Murid-murid di sana merasa aneh karena Woyon tidak melawan sedikit pun. Seung-hae yang melihatnya jadi merasa bersalah. Tapi di sisi lain, dia juga senang karena Woyon menepati janjinya. Mereka belum pulang, tapi Seung-hae nampak aneh ketika sebuah truk lewat di depannya. Semenjak kejadian itu, sikap Seung-hae jadi aneh dan dia terlihat sangat ketakutan. Demi menghibur Seung-hae, Woyon rela menyanyikan lagu kesukaan Seung-hae dan menyiarkannya ke satu sekolah. Mendengar lagu itu, Seung-hae langsung tersenyum girang. Para guru di luar terus-terusan mencoba menghentikan Woyon. Hari berlalu, Woyon memberikannya Walkman agar di saat sedih, Seung-hae bisa mendengarkan lagu kesukaannya. Seung-hae lalu menggambarkan sesuatu di tangan Woyon. Mengerti maksud Seung-hae, Woyon langsung menciumnya. Tapi ternyata, hari itu adalah hari terakhir dia melihat Seung-hae di sekolah.
Woyon mencoba ke rumah Seung Hae dan terlihat sebuah truk yang ditakuti Seung Hae waktu itu terparkir di sebelah rumahnya. Tetangga banyak yang berkumpul di depan rumahnya. Dia melihat seorang pria mabuk yang menghancurkan semua yang ada di rumah itu. Seung Hae terlihat malu dan meminta Woyon untuk pergi. Woyon masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Seung Hae menghubunginya. Di sini Seung Hae cerita bahwa pria mabuk itu adalah ayahnya. Seung Hae dan ibunya ini sebenarnya sudah berusaha kabur, tapi pada akhirnya ayahnya menemukan mereka. Seung Hae pun dengan berat hati berpamitan ke Woyon dan menutup teleponnya. Seung Hae dan ibunya berusaha kabur lagi sejauh mungkin dari ayahnya. Setelah lulus SMA, Woyon memutuskan bekerja. Dia menanyakan ke sahabatnya Genam akan kuliah di mana. Sambil menunjukkan brosur, Genam bilang dia akan kuliah di Universitas Seoul. Woyon pun terkejut melihat Seung Hae ada di brosur tersebut. Jadi dia memutuskan untuk kuliah juga di Universitas Seoul. Tapi orang tuanya cuma bisa menertawakan keputusan Woyon. Mereka berdua tahu kapasitas otak anaknya seberapa. Jadi kalau ingin masuk Universitas Seoul merupakan hal yang mustahil untuk Woyon. Dengan tekad bulatnya demi cintanya ke Seung Hae, setiap hari dia belajar agar bisa masuk ke Universitas Seoul. Dia juga melatih fisiknya karena dia akan masuk di jurusan pendidikan jasmani. Ternyata hal menakjubkan terjadi. Woyon benar-benar diterima di Universitas Seoul. Hal pertama yang dia lakukan tentu mencari Seung Hae. Karena sudah berhari-hari tidak menemukannya, dia teringat bahwa Seung Hae sangat menyukai topoki. Jadi dia mencari di sekitar penjual topoki. Ternyata benar, dia bertemu dengan Seung Hae di sana. Woyon berharap Seung Hae memeluknya ketika mereka bertemu. Tapi kenyataannya, Seung Hae terlihat kesal bertemu dengan dia. Woyon tidak menyerah, dia terus mengikuti Seung Hae. Bahkan dia sampai ngekos di kosannya Seung Hae. Di sana mereka berkenalan dengan Choi si kacamata dan Gong Ja yang satu jurusan dengan Seung Hae. Semua effort yang sudah dilakukan Woyon itu tidak berbanding lurus dengan apa yang dia inginkan. Karena Seung Hae di sini bilang dia sudah memiliki pacar dan meminta Woyon untuk tidak mengganggu hidupnya lagi. Perkataan itu menjadi tamparan buat Woyon dan hari-harinya jadi galau. Genam yang melihatnya memberikannya semangat. Genam bilang masih ada kemungkinan Woyon merebut Seung Hae dari pacarnya. Nah, pacarnya Seung Hae ini kapten tim football kampus bernama Kim. Karena hal itu, Woyon jadi masuk ke tim football. Tapi setelah melihat betapa kerennya Kim, Genam jadi ragu sendiri dengan idenya. Woyon jadi semakin terlihat kesal melihat Seung Hae dan Kim. Ternyata salah satu temannya Seung Hae ini tertarik dengan Woyon dan meminta Seung Hae mengenalkannya. Woyon pun langsung menolaknya karena cuma Seung Hae wanita yang dia cintai. Tiba-tiba Seung Hae melihat kakek-kakek yang kesusahan memasukkan barang. Dia dan Woyon akhirnya membantu mereka. Gak disangka malam harinya Seung Hae dan Woyon malah ditangkap polisi. Ternyata kakek-kakek yang ditolong mereka tadi merupakan seorang pencuri. Woyon mencoba merayu polisi untuk membebaskan Seung Hae, tapi mereka berdua tetap ditahan. Mereka pun mentertawakan nasib mereka di penjara. Woyon sempat menanyakan kenapa Seung Hae bisa menyukai Kim. Seung Hae lalu cerita bahwa dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Cerita dari Seung Hae itu membuat Woyon makin tidak semangat menjalankan hidupnya. Baginya, kesempatannya sudah hilang untuk mendapatkan Seung Hae kembali. Woyon berencana memberi Seung Hae bunga di hari ibu. Tapi dari kejauhan, dia melihat Seung Hae yang diberikan hadiah kalung mahal oleh pacarnya. Woyon yang sangat putus asa melemparkan batu ke mobil Kim. Seung Hae tahu bahwa itu perbuatan Woyon karena dia tadi sempat melihat Woyon dari kejauhan. Hari-hari Woyon pun semakin kacau, dia kembali menjadi pemalas di kampus. Anehnya, Seung Hae bersikap baik kembali ke Woyon dan bahkan membuatkannya baju. Woyon masih bingung kenapa sikap Seung Hae berubah, sampai dia tahu bahwa Kim berselingkuh. Woyon mencoba memberitahu Seung Hae, tapi Seung Hae malah lebih mempercayai pacarnya daripada Woyon. Semenjak itu, mereka benar-benar tidak saling berhubungan satu sama lain.
seakan jadi orang asing. 5 tahun berlalu, Woyon juga terlihat memiliki pacar baru. Dia juga jadi seorang pelatih di gym. Anehnya, lagi-lagi dia bertemu dengan Seng Hye. Dia mencoba mengikutinya yang ternyata sedang melakukan pemotretan. Mereka pun minum-minum dan Woyon tahu bahwa Seng Hye sedang jomblo. Tapi masalahnya, dia sendiri juga sudah memiliki pacar. Seakan takdir memang tidak merestui mereka. Yang ada cuma Woyon yang terus berusaha demi cintanya ke Seng Hye. Seng Hye yang sekarang jadi artis membutuhkan seorang sopir. Dan Woyon pun menawarkan dirinya sendiri. Mulai hari itu, Woyon terus menemani Seng Hye bekerja. Yang terlihat di mata Woyon, setiap kali syuting, Seng Hye selalu melakukan kesalahan. Melihat betapa sulitnya Seng Hye menjalani pekerjaannya yang sekarang, membuat Woyon menyarankannya mengikuti mimpinya yang pertama, yaitu menjadi seorang desainer. Esok harinya, Seng Hye menanyakan kenapa Woyon tidak menghubunginya sepulang wamil. Ternyata 5 tahun lalu mereka ini sudah baikan. Seng Hye bahkan mengantarkan Woyon pergi ke wamil. Seng Hye sudah tahu bahwa Kim menyelingkuhinya. Malam itu mereka berdua mabuk. Tapi konyolnya, Woyon yang mabuk parah marah boker di mana-mana. Seng Hye membersihkan semua kotorannya lalu kembali pulang. Hal memalukan itu yang membuat Woyon tidak berani lagi menghubungi Seng Hye. Seng Hye dihubungi karena tiba-tiba syuting iklannya dibatalkan. Berhenti di tengah jalan, Seng Hye yang sangat kecewa pun menangis. Woyon dengan cepat menghiburnya. Dia mengajaknya ke sebuah taman. Saat Woyon akan mencium Seng Hye berpaling. Dia tahu ini semua salah, karena Woyon yang sekarang sudah memiliki pacar. Sepanjang perjalanan pulang, mereka jadi canggung. Woyon menanyakan apa Seng Hye mencintainya. Seng Hye menjawab iya, tapi baginya perasaannya salah. Tanpa banyak bicara, Woyon segera pergi. Berhari-hari, perkataan Seng Hye itu membuatnya berpikir keras. Pacarnya sebenarnya sudah tahu apa yang dilakukan Woyon, tapi dia lebih memilih diam dan bersabar. Pada akhirnya, Woyon malah lebih memilih Seng Hye. Seng Hye sangat marah dengan keputusan bodoh yang diambil Woyon. Woyon seakan tidak peduli karena baginya Seng Hye cinta pertama dan terakhirnya. Tiba-tiba sebuah besi terjatuh dari atas. Woyon bergegas menyelamatkan Seng Hye. Dan dia dilarikan ke rumah sakit. Karena hal itu Woyon tidak bisa mengikuti ujian kinerja di tahun itu. Woyon tidak peduli, yang terpenting Seng Hye tidak terluka. Perkataan itu membuat Seng Hye mencintainya lagi. Mereka pun memutuskan untuk tinggal bersama. Masa-masa itu adalah masa-masa paling menggembirakan buat mereka. Seng Hye kini menjadi seorang desainer mengikuti impian pertamanya. Masalah mulai muncul ketika Woyon tak kunjung memiliki pekerjaan. Suatu hari, Choi ngasih tahu bahwa dia akan menikahi pacarnya. Dia juga meminta Woyon untuk segera menikahi Seng Hye. Tapi Woyon malah tersinggung dengan perkataan itu. Sebenarnya, Woyon ini iri dengan kehidupan teman-temannya yang sudah sukses. Seng Hye pun mengajaknya keluar. Dengan wajah kesal, dia pun keluar. Dari belakang, tiba-tiba Seng Hye memeluknya. Dia merasa bersalah karena Woyon cedera menyelamatkannya dulu. Membuatnya tidak bisa mendapatkan nilai bagus untuk menjadi guru. Karena hal itu, Woyon sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Esok harinya, Seng Hye ngasih tahu bahwa perusahaannya akan mengirimnya ke Belgia selama 3 tahun. Woyon dengan santainya mengiyakan hal itu. Seng Hye jadi bingung kenapa Woyon seakan tidak mencegahnya pergi. Suatu hari, ayahnya Seng Hye meninggal. Di luar, Choi ngasih tahu bahwa istrinya sedang hamil. Genam mendekatinya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Woyon lalu berandai-andai jika hidupnya tidak bertemu dengan Seng Hye, apa yang akan terjadi? Mungkin dia tidak cedera dan akan mendapatkan pekerjaan yang bagus. Semenjak bertemu lagi dengan Seng Hye, baginya hidupnya menjadi kacau. Dia sangat menyesal bertemu dengan Seng Hye. Tapi ternyata Seng Hye mendengar semuanya. Seng Hye bilang mengejarnya dan mengalami cedera dari awal adalah pilihan Woyon sendiri. Sikap Woyon itu yang membuatnya mirip dengan ayahnya Seng Hye.
Ayahnya selalu menyalahkan ibunya kalau sesuatu tidak berjalan dengan baik. Seung-hae lalu memutuskan Woyeon. Beberapa hari kemudian, Woyeon bertemu dengan Seung-hae. Dia mencoba meminta maaf dan menyesali semua perkataannya. Tapi Seung-hae tidak bisa memberikan kesempatan kedua kalinya. Beberapa tahun berlalu, Woyeon jadi guru olahraga di sebuah SMA. Dan hampir setiap pelajaran, Woyeon menceritakan kisah percintaannya dengan Seung-hae. Suatu hari, Woyeon tahu bahwa Seung-hae memiliki pacar di Belgia. Sepulangnya dari Belgia, Seung-hae menemui Woyeon hanya untuk ngasih tahu bahwa dia akan segera menikah. Demi menghibur Woyeon, teman-temannya menemaninya mabuk. Woyeon berpikir daripada datang ke pernikahan Seung-hae, dia lebih memilih memancing dengan teman-temannya. Malam harinya, Woyeon tersandung kotak makanan. Di sana terdapat gambaran dari Seung-hae, mengingatkannya kembali ke masa-masa indah bersama Seung-hae. Berjam-jam, dia terdiam menangis, sampai dia memutuskan untuk datang ke pernikahan Seung-hae. Mereka berempat terlihat merencanakan sesuatu. Ternyata, mereka mengarahkan semua orang untuk pergi agar Woyeon bisa berbicara empat mata dengan Seung-hae. Woyeon menyesal sempat menyakiti Seung-hae. Padahal, hidupnya benar-benar berubah semenjak bertemu dengan Seung-hae. Dia jadi memiliki mimpi, berkuliah, punya teman-teman yang baik, bahkan menjadi guru sangat menyenangkan baginya. Mungkin jika tidak bertemu dengan Seung-hae, Woyeon cuma akan menyia-nyiakan hidupnya. Woyeon hanya bisa mendoakannya bahagia. Seung-hae lalu mengucapkan terima kasih karena Woyeon lah orang yang selalu membantunya selama ini. Di saat dia sedang kesepian, melupakan mimpinya, atau mendapatkan masalah. Acara pun dimulai, Seung-hae terlihat sangat cantik dengan gaunnya. Dari kejauhan, Woyeon cuma bisa tersenyum sambil mengingat hal-hal bodoh yang dia lakukan dulu. Sekarang, dia sudah mengikhlaskan Seung-hae. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film On Your Wedding Day. Sebuah kisah cinta yang tidak pernah direstui oleh takdir. Kalau kalian ada waktu, sempatkan buat nonton full filmnya. Karena film ini bisa bikin emosi kalian naik turun. Komedinya dapet, cerita sedih-sedihnya juga dapet. Jadi sangat rekomendasi buat para pecinta drama romance. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.